Peraturan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, yang alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semua? Baik-baik semuanya? Baik. Sudah siap kita belajar? Siap. Oke, hari ini kita membahas tentang fungsi kuadrat. Poin pertamanya itu kalian menemukan karakteristik ya dari fungsi kuadrat yang akan kita bicarakan hari ini. Terus poin yang kedua, bisa mencari ya fungsi kuadrat dari beberapa titik yang diberikan gitu. Nah, berikutnya lagi, sebenarnya fungsi kuadrat itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari ya. Umpamanya itu ada mobil yang bergerak dengan bahan bakarnya, nanti bisa kalian formulasikan dalam fungsi kuadrat. Terus yang kedua itu ada fenomena tertentu ya, kayak gerak bola mungkin ya, yang suka nonton sepak bola itu. Kemudian lagi ada bulu tangkis ya, jadi yang sering main bulu tangkis itu nanti gerakan bolanya itu nanti membentuk parabola ya gitu, kalau kita perhatikan keseharian. Jadi itu salah satu fenomena ya yang bisa kita gambarkan dalam fungsi kuadrat. Nah, kemudian berikutnya lagi, tadi ya, kemarin kita sudah membahas grafik dari fungsi kuadrat gitu. Nah, mungkin bisa dilihat gambarnya ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, di sini yang pertama, titik puncak dari parabola ini ada berapa mungkin? Titik puncak parabola di titik berapa? Siapa mungkin yang tahu? Ya, titik E, Pak. Titik E. Titik E-nya berapa dia? Titik E-nya? Min 3, min 2, min 9, Pak. Iya, bagus sekali ya. Min 2, min 9. Jadi sini titik puncaknya ya. 2, min 9. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi titik potong terhadap sumbu X-nya. Titik berapa dia? Titik potong. Ya. Untuk yang C itu titik potongnya 1,0. Terus Itu yang untuk B min 5,0. ya, bagus sekali ya. Jadi itu ada dua titik ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X ini garis yang datar ini ada di C 1,0 dan B ya min 5,0. Nah, dalam menyembuhkan titik perlu kalian tahu juga, yang kembali di materi kelas 7 ya, X-nya duluan baru Y kan, itu ya selalu. Jadi kamu lihat di X-nya berapa angkanya. Kalau di sini X-nya 1, Y-nya 0 ya letaknya ya. Terus yang terakhir titik potong terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y itu yang vertikal ya. Ya, ya. 0,5. Iya, bagus sekali ya. 0,5 itu di titik D. Jadi dari sekali yang perlu kalian ketahui pada saat di grafik itu ada titik puncak ya, yang di puncaknya harus di puncaknya di E. Terus yang kedua titik potong terhadap sumbu X, lagi titik potong terhadap sumbu Y. Itu poin-poin penting yang nanti akan digunakan untuk mencari fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Oke, bisa lanjut ya untuk berikutnya. Oke. Berikutnya lagi, nah ini ya tahapan pembelajaran yang kita lalui nanti. Jadi yang pertama saya akan berikan masalah nanti, orientasi masalah. Ada lagi ada diskusi kelompok setelah itu ya. Setelah itu ada penyelidikan individu, ini nanti kalian kerja di kelompok. Itu aja 2 hari. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk berikutnya lagi, nah ini orientasi masalahnya. Jadi seperti yang tadi di awal saya bilang, sebenarnya banyak fenomena ya yang bisa deskripsikan ke dalam bentuk matematis itu. Utamanya di sini adalah fungsi kuadrat. Di sini ya orientasi masalahnya itu adalah nih ya. Jadi Anderson seorang matematikawan yang berasal dari Amerika umpamanya. Jadi saat ini sedang menginap di Hotel Lovina untuk mengikuti seminar matematis yang diadakan oleh sebuah kampus di Kota Singaraja. Jadi kalian terbayang ya kampusnya. Kemudian lagi saat menunggu seminar, Anderson duduk di pinggir kolam renang, rupanya dia menginap sambil melihat air mancur. Jadi, mungkin kalian sudah tahu air mancurnya ya. Sering taman kota, atau mungkin menginap di hotel. Tiba-tiba terlintas di pikiran Anderson untuk mempromosikan lintasan air mancur tersebut ke dalam fungsi kuadrat. Kemudian begitu Anderson mengambil laptop, tiba-tiba dipanggil oleh kakaknya untuk berangkat menuju kampus. Jadi Anderson belum sempat menghitung fungsi kuadrat. Jadi begitu mau menghitung, ternyata dia nggak bisa ya, karena sudah keburu dipanggil gitu. Kemudian, nah kamu disuruh membantu untuk menghitungnya itu. Gitu. Nah di sini kita akan menggunakan GeoGebra ya untuk memastikan itu. Nah ini akhirnya dia ya air mancur yang utuh ya, yang kemarin dia kirim ke saya gitu ya.
Nah kemudian, kita akan mempromosikan ini ya, gambar ini, air mancurnya ini, bagaimana fungsinya, yaitu persamaannya, ya, persamaan dari air mancur itu. Nah kemudian yang perlu kalian ini nanti itu, ya, mungkin, nah ini tujuan utama ya. Kalian nanti masukkan gambarnya yang tadi itu ke dalam GeoGebra-nya. Ntar saya akan pandu ya bagaimana cara masukkan gambarnya tadi saya kirim itu di grup ke dalam ke GeoGebra. Setelah itu kalian letakkan titiknya nih ya. Usahakan ya titiknya itu mendekati lah dulu ya dan bulat gitu. Jadi kalau koma nanti hitungnya agak susah karena kita akan hitung pakai manual dulu ya gitu. Jadi kita hitung formulasinya sama manual dulu. Jadi supaya gampang ya kita relasikan titiknya itu yang bulat gitu. Nah kemudian di sini kan udah pasti berapa titiknya dia? Coba silakan catat dulu ya titiknya dulu. Ya sebelum kita kerja langsung ya di GeoGebra-nya. Titiknya di 0,0. Titik G-nya ada di 1,2. Titik F. Nggak bisa ya, nggak jelas ya. 2 koma ya. Jadi 3 koma dia. Nah, kita nggak usah pakai ini ya dulu ya. Karena susah, kita pakai yang di C aja. 3 koma berapa? 3,4. Oke, 3,4. Terus yang di G juga nggak usah digunakan ya. Kalau susah nanti kita menghitungnya. Berarti yang terakhir apa di H ya? Di H di 5,1. Jadi kita menggunakan E itu 0,0, D ya 1,2, terus lagi C berapa? 2,4. Oke. Dan di H berapa? 3,1. Nah, nanti kita gunakan titik itu ya untuk memformulasikan persamaan air mancur itu. Tapi kalian silakan cari kelompoknya dulu sebelum saya bagikan RHBD-nya ya. Itu DA-nya itu pakai. Ya, itu titiknya. Iya, pakai 3 titik aja. Jangan begitu, jangan. Ya, sekali untuk menggunakan 3 titik aja ya untuk di poin satunya. Kita sambil. Nah, Bapak mulai. Tapi kalau bisa bulat ya. Nanti bisa juga yang lain. Kalau sudah hasilnya difoto ya, hasilnya difoto nanti biar bisa nampilkan di versi ini. Oke, supaya nggak terlalu lama, karena sudah ada yang semua ya mengerjakan. Sebelum presentasi kita kasih break dulu ya. Biar nggak terlalu. Nah, silakan berdiri dulu semuanya ya. Berdiri dulu semuanya. Nah, kita goyang ya sesuai dengan
dengan yang ada di videonya ya. Ini ada apa? Oh, ayo, biar. Baik, perkenalkan. Nah, pertama-tama kami dari kelompok 1 mengenalkan nama saya Pak Muhammad dengan Tara, dan di sebelah saya di sebelahnya Ari, dan di samping saya Pertama, Andika Permana. Ada Dio Ardi. pertama-tama saya buka dengan panjang umat Om Swastiastu. Jadi kelompok kami akan menyampaikan tentang Cipta 1 yang disampaikan oleh teman saya. Silakan. Di sini yang pertama kita disuruh mengidentifikasi 3 titik yang dari air mancur. Di sini kami memilih 3 titik yaitu titik E, D, dan C. Yang E di mana titiknya 0,0, D 1,2, dan C 3,4. Dan persamaan yang pertama itu kita menggunakan persamaan itu ada untuk menunjuk persamaannya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan yang di sini kita masukkan untuk yang E kita masukkan x-nya itu adalah 0, jadi kita masukkan a 0 kuadrat plus b kali 0 plus c. Jadinya hasilnya dapatkan c sama dengan 0. Nah, kita simpan jawaban c sama dengan 0 ini yang kita akan pakai di persamaan kedua, yaitu kita pakai titik D. Titik D adalah x-nya adalah 1, jadi kita masukkan ke persamaannya a 1 kuadrat, a dikali 1 kuadrat plus b dikali 1 plus c, dan diperoleh hasilnya 2 sama dengan a plus b. Jadi persamaan ketiga adalah titik C yaitu 3,4. Di sini x-nya adalah 3, jadi kita masukkan ax kuadrat plus bx plus c, dimasukkan x-nya adalah x-nya 3, a kali 3 kuadrat plus b kali 3 plus c. Jadinya 9a plus 3b, karena c-nya tadi sudah dapatkan 0, jadinya c sama dengan 0. Diperoleh hasil sama dengan 9a plus 3b plus 0. Nah, untuk mendapatkan hasil dari A, B, dan C, kita menggunakan eliminasi. Di sini kita masuk dengan cara eliminasi. Kita menggunakan persamaan ketiga, yaitu 9A plus 3B sama dengan 4, dan 3A plus 3B sama dengan 6. Ini didapatkan dari sini. Ini karena supaya sama, kita ini dikali 2, ini dikali 3, ini tetap dikali 1. Jadinya dihasilkan diperoleh hasil segini. Lalu kita eliminasi dengan cara dikurang. 4 kurang 6 sama dengan 2, dan 3B sama dengan sama-sama dikurang bisa dicoret sama dengan 0. 9A kurang 3A sama dengan 9A kurang 3A sama dengan 3. 9A kurang 3A sama dengan 6A. Lalu kita untuk memperoleh A, 6 kita pindah luaskan menjadi A sama dengan min 2 per 6. Jadi A didapatkan hasil min 1 per 3. Untuk mencari B, kita bisa gunakan persamaan yang ini. Bisa juga kita gunakan persamaan 3A plus 3B, tapi kita di sini menggunakan persamaan yang 9A plus 3B sama dengan 4. Kita tinggal memasukkan A-nya karena sudah ditemukan min 1 per 3. Kita masukkan 9 min dikali min 1 per 3 plus 3B sama dengan 4. Kita kalikan dulu 9 kali min 1 per 3. Dia mendapatkan hasil 3, mendapatkan hasil min 3 plus 3B. Lalu kita pindah luaskan 3B min 3 kita pindah luaskan ke kanan menjadi 4 plus 3 sama dengan 7. Jadinya hasilnya B sama dengan 7 per 3. Nah, jadi fungsi fx adalah min 1/3 x kuadrat plus 7 per 3. Baik, sekian yang disampaikan oleh teman saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, ingin tanya silakan. Ya, silakan mungkin kalian tanyakan. Pak,
Sudah sangat bagus sekali ya presentasinya dari kelompok 1. Terus dulu buat kelompok 1. Ini sudah keren sekali, baik dari pembukaan, sudah lagi penyajiannya. Dan semua peserta juga tidak ada yang bertanya ya. Gitu. Berarti sini kita kan menanyakan 3 titik ya, 3 titiknya itu boleh aja berapapun boleh ya. Bisa tugas kembali ya. Jadi titiknya berapapun boleh, sepanjang dilalui oleh grafik. Dan cuma karena sini kita menghitung, jadi kita gunakan angka yang berat dulu ya, supaya kita menghitungnya. Yang penting ada pendekatannya. Oke? Kalau tidak ada yang tanya dan sudah selesai, ya saya silakan untuk kelompok 1 sampai selesai. Baik, terima kasih. Saya itu berapa Sarki. Ya, sekali ya, silakan. Selamat siang semuanya. Pertama-tama izin kami untuk memperkenalkan diri kami. Kenalkan nama saya Muhammad Basyadina, absen 18. Perkenalkan nama saya Teresa Putri, absen 1. Perkenalkan nama saya Keja Suratmana, bisa dipanggil Keja. Perkenalkan nama saya Putri Minakabila, bisa dipanggil Mina. Perkenalkan nama saya Banata, Sri Sofia. Perkenalkan nama saya Prisca Kaya, bisa dipanggil Sita. Nama saya Putra Suryananda, jadi panggil Ais. Yaitu menentukan titik potong dengan sumber X, yaitu ada pada titik E, yaitu titik 0,0 dan titik F yaitu 6,0. Yang kedua yaitu menentukan satu titik yang dilalui grafik fungsi kuadrat, yaitu ada pada titik puncak yaitu 2,4. Yang ketiga yaitu tentukan nilai X1 dan X2 dari titik potong X. Pada titik E yaitu sumbu titik potong X-nya adalah 0 dan X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 6. Selanjutnya itu ada substitusikan nilai. Oh ini. Nah, di sini kita pakai titik 2,4. Jadi di sini F-nya kita pakai 4 terus sama dengan 2 kurang 0. Terus di sini kita pakai 2 kurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada A 2 kurang 0 sama dengan 2 kurang 0 sama dengan 2 kurang 6 sama dengan 4. Ini sama dengan 2. Dua kali min 4 sama dengan 8. Jadi terus buat dapetin A-nya itu 4 dibagi 8 sama dengan 1 per 2. Bisa dikalikan nanti ya. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Ya, Juli. Coba, A-nya kan didapetin 1/4, tapi yang di bawahnya benar 1/2. Gimana? Ya, dikasih klarifikasi ya, selalu sekalian. Udah jelas ya semuanya ya. Jadi kalau itu memakai titik potong pada sumbu X ya. Dari sini ada berapa titik kita gunakan? Ya, 3 titik ya. Kalau tadi berapa? 3 juga ya. Ya, ada kesamaan, 3 kesamaan dia ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, ada yang tanya dulu untuk di kelompok ini? Kalau tidak, ya kita pause dulu ya buat kelompok 2 ini. Tapi walaupun ada kesalahan, nggak kenapa ya, kan itu wajar ya. Mungkin tidak kurang sedikit, jadi sudah cukup bagus ya presentasi nomor 2. Silakan kalau sudah buat ke depan. Itu saja dari kelompok 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita maturkan para pesan. Ya, terus lagi ya. Nah, yang terakhir kita bahas ya. Baiklah, sebelum kami mulai ke presentasi, izinkan kami untuk mengaturkan pengerjaan rumah. Om Swastiastu.
Swastiastu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang aktivitas 3. Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya Madi Durasama, samping saya. Saya Yumadi Satria Ananda Dipa, samping saya. Saya Putri Rabiati. Saya Putri Rabiati. Saya Sokomar Sari. Saya Madi Nasari. Saya Madi Kusuma. Dan saya Madi Kuala. Baiklah, dan sekarang kelompok kami akan presentasikan dan akan presentasikan oleh kepala saya. Silakan. Pertama-tama kita tahu dulu titik puncaknya yaitu 3,4 dan titik naiknya dari D yaitu 1,2. X dari titik puncak itu adalah 3 dan Y dari titik puncak adalah 4. Di sini kita akan mencari A. Kita pakai rumus Fx dan sama dengan A dan kurung X min X1 kuadrat plus YP. Dituliskan 2 sama dengan A. Diketahui X-nya dari D itu 1, jadi dikurang 3 dari XP. Dan kurung sama 2 plus 4. 2 sama dengan A dan kurung min 2 di atas 2 dikalikan 4 ditambah 4. A sama dengan 2 sama dengan A dalam kurung 4 ditambah 4. Jadi 2 sama dengan 4-nya dikali A jadinya 4A plus 4. 4-nya dipindah ruaskan ke depan jadi 2 min 4 sama dengan 4A. Dapat min 2 sama dengan 4A. A-nya dipindahkan ruaskan lagi jadi A sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4-nya dibagi sama-sama dibagi 2 jadi min 1 per 2. Terus tinggal ditaruh aja X-nya sama dengan A-nya udah diketahui min setengah dalam kurung X min 3 akar 2 min 3 kuadrat 2 kuadrat plus 4. Ya, itu ya. Jadi hasil akhirnya ya sudah min setengah dalam bentuk X min 3 kuadrat plus 4. Nah ini bisa diuraikan juga ya. Oke. Ya, dari kelompok 3 ada yang tanya dulu silakan. Ayo, mungkin ada yang baik. Bagus, sepertinya bagus. Ada Pak. Bagus. Tidak. Wah, yang terbiasa. Nggak ada. Kalau nggak ada, terus lu buat kelompok 3. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan para pesanti. Hidup sepi tambah kekasih. Sekian, terima kasih. Sebenarnya karena bisa cek nanti ya persamaan-persamaan yang kalian dapatkan tadi apakah sesuai atau enggak ya. Nah coba dia di geografi coba cek dulu. Kan udah ada gambarnya sana. Ya gambarnya. Saya pakai yang terakhir ya enggaknya. Jadi kamu tinggal lihat aja sih kesamaannya ya kamu dapat ya. Y sama dengan plus 4. Nah itu jadi kan mendekati ya jadinya. Jadi mendekati apa? Y sama dengan saya plus berapa lagi? Plus 4 ya. Plus 4. Udah tambah 4. Pas kan? Enter ya? Nah itu. Nah berarti kan tepat ya? Jadi hampir mendekati lah ya solusi yang kalian temukan. Nah kalau kamu perhatikan A-nya, kamu lihat berapa nilai A-nya yang kamu dapatkan dari semuanya? Negatif atau positif? Ya berarti kita simpulkan bahwa kalau negatif A-nya berarti rupanya terbuka ke bawah. Oke, itu ya kesimpulannya ya. Jadi kalau A-nya negatif berarti rupanya ke terbuka ke bawah. Kalau positif berarti atas. Nah, itu aja ya. Jadi tinggal bolak-balik aja. Nah itu hasil dari kurva fungsi kuadrat ya. Itu kita bisa lihat dari A-nya. Oke, sebelum berakhir pelajarannya kita lihat kuis dulu ya. Supaya bisa. Silakan dilihat kuisnya. Boleh langsung gue ke nomor
Ya. Waktunya mau habis. Udah ada yang semua ya. Siapa yang pertama? Gak ada. Oke, sebelum berakhir pelajarannya, ini ada refleksi ya. Silakan lihat di grup WA-nya. Jadi itu tidak mempengaruhi nilai kalian ya. Sekali silakan diisi sesuai dengan situasi sebenarnya. Ya, berikutnya nanti kita bahas lagi ya. Itu materi berikutnya adalah aplikasi dari fungsi kuadrat. Ya, untuk berikutnya. Untuk hari ini mungkin ada yang tanya dulu sebelum saya hari ini. Ada ya pada hari ini. Silakan keluar kelas. Lagu Bapak Santi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terus buat kita semua ya.